Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهدها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala yang dengan anugerah nikmat-Nya amal-amal saleh menjadi sempurna. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah memberikan karunia kepada kita kemudahan di dalam melaksanakan ketaatan-ketaatan kepadanya. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah masih memberikan kepada kita hidayah dan taufik-Nya hingga kita masih bisa menyempatkan diri kita mendengar firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan juga sabda-sabda baginda yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan sebuah karunia yang terbesar dan juga mahal dibandingkan dunia beserta isinya. Seseorang ketika Allah Subhanahu wa taala berikan dia hidayah untuk bisa melaksanakan ketaatan kepada Allah Taala, maka ini merupakan anugerah nikmat yang besar yang sepantasnya bagi seorang muslim dan muslimah bersyukur kepada Allah Taala. Karena nikmat ini merupakan nikmat yang begitu agung dibandingkan dunia beserta isinya. Hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-Nya merupakan anugerah terbesar. Tidak bisa dibandingkan dunia beserta isinya.
Dikarenakan seorang hamba tatkala dia mendapatkan hidayah Allah, yakni hidayah Islam, hidayah iman, maka itu merupakan sebuah nikmat. Dan kedua nikmat ini merupakan sarana seorang hamba untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia dan juga di akhirat. Sebaliknya, ketika seorang hamba dia dijauhkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dari nikmat hidayah berupa Islam dan iman, maka dia mendapatkan kesengsaraan. Dia kehidupannya dipenuhi dengan kesulitan, kepenatan, kesusahan. Dan itu balasan di dunia, apalagi nanti balasan di akhirat. Orang yang dia tidak mau tunduk, tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumpulkan kita termasuk di antara orang-orang yang mendapatkan hidayahnya, hidayah taufik, hidayah Islam, hidayah iman. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, pembahasan sore hari ini kita akan mengkaji salah satu karya dari salah seorang ulama yang mana beliau bernama Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, dengan kitab beliau yang berjudul Kitab Tauhid Haqqullahi 'alal 'abid. Ya, Kitab Tauhid alladhi haqqullah 'alal 'abid. Dan adapun syarahnya yang kita gunakan diantaranya yaitu syarah kitab I'anatul Mustafid di Syarhi Kitab Tauhid yang ditulis oleh ulama saat ini. Beliau masih hidup dan beliau termasuk ulama senior yang ada di Timur Tengah. Beliau adalah Syekh Shalih Al-Fauzan, Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, hafizahullah ta'ala. Jamaah sekalian, ikhwan dan akhwat rahimakumullah, pembahasan bab pada kesempatan sore hari ini adalah bab man tabarraka bi syajaratin aw hajarin wa nahwihima, yaitu bab tentang orang yang dia mencari keberkahan dengan pohon atau dengan batu dan selain keduanya. Yang saya berikan judul adalah ngalam berkah. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa bab ini, yakni bab yang akan kita bahas, adalah merupakan penyempurna dari bab-bab yang sebelumnya dari kitab ini. Ya, bab penyempurna dari bab-bab sebelumnya dari kitab Tauhid. Ya, li'anna al-aqwal allati qablaha, dikarenakan bab-bab yang sebelumnya itu adalah bab yang mana di dalamnya membahas tentang lubsul halaqati wal khayti wan nahwihima. Bab yang sebelumnya adalah di dalamnya membahas tentang menggunakan atau memakai kalung, gelang, benang dan selainnya. Atau juga bab tersebut sebelumnya membahas tentang ta'liqur ruqa wat tamaim, menggantungkan
jimat-jimat, menggantungkan mantra-mantra dan juga jimat-jimat. Ya. Kemudian beliau mengatakan wa hadza fihi an-nahyu an tabarruki bil asjar wal ahjar. Maka dan inilah di bab ini kata beliau di dalamnya pun terdapat pembahasan tentang larangan dari mencari keberkahan dengan pepohonan dan bebatuan. Kemudian beliau mengatakan bahwa bab-bab seluruhnya, yakni bab-bab sekarang dan bab-bab yang sebelumnya itu semuanya mengarahkan kepada suatu keyakinan. Ya, bab yang akan dibahas dan bab yang sebelumnya ini semua babnya adalah mengarahkan kepada suatu keyakinan. Bi ghairillah, suatu keyakinan kepada selain Allah. Bahwasannya selain Allah ini dapat mendatangkan kemudaratan. Atau ya selain Allah ini bisa mencegah kemudaratan. Dan juga bisa mendatangkan kemanfaatan. Wah, ada syirkun kata Syekh. Dan ini merupakan sebuah kesyirikan, penduaan di dalam beribadah kepada Allah. Ya, keyakinan yang menduakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, li'anna alladhi yaqdiru 'ala daf'i ad-darri wa jalbi an-naf'i wallah 'azza wa jalla wahdahu la syarika. Kemudian beliau menjelaskan bahwa yang mampu, yang sanggup untuk mencegah datangnya kemudaratan dan datangnya kemanfaatan itu hanyalah Allah semata yang tidak ada serikat baginya. Wal qadir subhanahu wa ta'ala 'ala dzalik. Dan dialah Allah tabaraka wa ta'ala yang maha mampu untuk semua itu. Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang maha mampu untuk mencegah kemudaratan dan memberikan kemanfaatan. La yusyarikuhu ahadun, dan tidak ada satupun dari makhluknya yang ikut andil di dalam mencegah kemudaratan dan memberikan kemanfaatan. Tidak ada satupun dari makhluk yang mampu untuk itu. Wa in kana hunaka asya'un yatarattabu 'ala istimaliha aw akliha aw shurbiha dararun aw yatarattabu 'alaihi naf'un fa hadhihi asbabun faqat. Dan apabila memang ada di sana sesuatu yang dengan sebab menggunakan sesuatu itu, atau dia dengan sesuatu itu menjadikan sebab dengan cara memakannya dan minumnya dapat mencegah kemudaratan atau mendatangkan kemanfaatan, maka itu hanya sebab saja, perantara saja, sebab saja. Adapun yang dia menciptakan, artinya yang dia mendatangkan kemanfaatan, dia mencegah kemudaratan, itu hanyalah Allah. Kita ambil sebab, kita ambil contoh misalkan obat. Ya, obat. Ada seseorang yang dia misalkan sakit demam, ya, pergi ke dokter, karena dokter dia ahlinya di bidang medis, ya. Kemudian dia memakan obat tersebut atau meminum obat tersebut. Untuk apa? Untuk tercegahnya kemudaratan. Apa? Sakit lebih parah lagi.
Ya. Sehingga datang kemanfaatan apa? Sembuh. Tentunya yang menyebabkan kesembuhan dan juga mendatangkan kemudaratan berupa sakit Allah. Nah, dengan sebab tersebut, ya, dengan kita memakan obat tersebut itu merupakan sebab saja. Adapun yang menciptakan kesembuhan, sakit itu Allah Subhanahu wa taala semata. Ya, di sini saya mengatakan contoh. Al-aqlu wasyurbu min at-thayyibati hadha fi naf'u. Contohnya adalah seperti makan dan minum. Makan yang minum, yang mana makan dan minum tersebut dari sesuatu yang baik. Dari sesuatu yang baik. Artinya yang halal dan baik. Seperti kita misalkan makan. Ya, makan. Makan tentunya dia adalah sesuatu yang baik. Yang mana dari makan tersebut akan mendatangkan manfaat kepada diri kita. Seperti apa? Manfaatnya adalah seperti kita tidak lemas. Kita kuat. Ibadah pun bisa kita lakukan. Ya. Ibadah pun kita bisa melakukan. Artinya apa? Mendatangkan manfaat. Dari mana? Dari makan dan minum. Ya, dari makan dan minum. Lakin laisa al-aqlu wasyarbu walladhi yakhluqu naf'a. Akan tetapi yang perlu kita pahami di sini bukan karena makan minumlah yang dia itu menciptakan atau mendatangkan manfaat. Bukan karena makanan minum. Tetapi innamal ladzi yakhluqu naf'a wallah, akan tetapi yang mendatangkan kemanfaatan pada tubuh seseorang itu dari makan dan minum itu hanya Allah sebenarnya. Artinya makan dan minum itu sebagai apa? Sebab. Baik. Contoh berikutnya katanya as-summu yaqul wan naru tuhriq. Kita ketahui bahwasannya racun itu bisa apa? Bisa apa kalau kita kena racun? Bisa membunuh, bisa mematikan. Ya, wan nar tuhriqu, dan juga api itu bisa apa kita? Atau bisa ngapain itu api? Membakar. Ya, lakinna laysat hiya allati taf'alu hadhihi al-ashya. Akan tetapi bukanlah racun dan juga api itu dialah yang melakukan sesuatu itu. Kenapa demikian? Li'annaha makhluqatun lillah. Karena racun dan juga api itu semua adalah makhluk Allah, ciptaan Allah. Walakinnaha asbab, akan tetapi racun dan juga api itu adalah sebab. Ya. Yaqdirul qadir subhanahu ay yaslubaha hadhil khasiyat. Ya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala lah yang Maha mampu untuk ya menjadikan racun dan api itu memiliki kekhususannya. Seperti api dapat ya menimbulkan panas. Api dapat menimbulkan harar, panas yang membakar. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam itu dilempar kemana? Oleh umatnya itu kemana? Api. Dilempar Nabi Ibrahim ketika mendakwahkan kepada mereka kepada tauhid. Dilempar oleh orang-orang Firaun. Ya. Yang mana api itu memiliki sifat apa? Membakar, panas. Akan tetapi wasar bardan wasalam. Akan tetapi api ketika itu tatkala Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalamnya, dia berubah menjadi apa? Dingin. Subhanallah. Jadi api dan racun itu sebab. Fadalla ala anna la tastaqilu bidar.
maka dengan demikian hal ini menunjukkan bahwa api la tastaqillu bidarar, tidaklah semata-mata dia ini bisa mendatangkan mudarat atau mencegah mudarat. Akan tetapi semua itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya jemaah, ini kita sebenarnya ini mengulang saja. Kemudian di sini pembahasannya tentang bab man tabarraka, bab barang siapa yang mencari berkah. Ya, barang siapa yang mencari berkah. Sekarang pertanyaannya, apa itu berkah? Apa itu keberkahan? Siapa yang tahu? Mudah-mudahan usahana barokah, berkah. Ya. Apa itu berkah? Menjalankan ibadah. Ada lagi, apa itu berkah? Mendapat kebaikan. Ada lagi, apa itu berkah? Semoga usahana barokah, rezekina barokah, kan gitu ya. Kalau kita dapat misalkan ada orang yang usaha, didoakan sama temannya, semoga usaha nasi kuningnya berkah, ya, jualannya berkah, kan gitu. Ya. Atau ketika misalkan kita dapat hadiah dari teman kita, ya, misalkan oleh-oleh datang dari mana? Dari Padang, dibawa, datang berkunjung, dia datang main ke rumah kita, dikasih itu 1 kilo misalkan daging tendang, kasih daging tendang 1 kilo. Kemudian kita doakan, semoga hartanya berkah, semoga antum diberikan keberkahan, barakallahu fiik, kan gitu kan? Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan kepada antum. Sekarang pertanyaannya, apa itu berkah? Harus sih? Ahmad, Al-Basri, karunia Allah untuk kebaikan hidup. Nah, ada lagi yang lain? Atau tahu? Umahat, ibu-ibu, ada yang tahu apa itu berkah? Sok angga, apa cing berkah teh? Apa? Baik. Makna berkah adalah berkah itulah husulul khairi wa nama'uhu wa thubutuhu wa kasratuhu. Ini berkah. Makanya kalau misalkan ada orang yang mendoakan Allah yubarik fi, ya, semoga Allah memberikan keberkahan padamu, atau harus senang, ya, maka kita balas lagi wa barakallahu fi atau fika barakallahu, kita balas lagi, semoga Allah pun memberikan keberkahan kepadamu. Kenapa? Karena keberkahan itu artinya adalah husulul khair, mendapatkan kebaikan dan berkembangnya kebaikan dan tetapnya kebaikan dan banyaknya kebaikan. Ini berkah. Ya, sekali lagi, berkah itu apa? Husulul khair, ya, mendapatkan kebaikan, serta berkembang, kemudian banyak dan tetap. Itu makna berkah. Bisa dipahami saya? Jadi berkah itu apa? Husul khair, mendapatkan suatu kebaikan dengan dia bertambah terus
Ya, dia bertambah terus, berkembang terus, ya, dan tidak keluar sedikit pun. Artinya dia tetap, jadi malah bertambah nggak berkurang. Ini berkah. Oleh karenanya ini yang kita cari ketika kita dalam usaha mendapatkan keberkahan. Artinya apa? Mendapatkan kebaikan terus menerus, ya, dan dia tidak hilang dan berkembang terus kebaikannya. Ini keberkahan. Sebagaimana kalau kita lihat kata al-barakah itu juga diambil dari ada kata namanya al-birkah. Ya, kalau yang bahasa Arab mungkin tahu al-birkah. Al-birkah itu artinya kolam. Ya. Nah, kolam ini adalah kumpulan apa? Air. Ya. Kumpulan air. Yang mana kumpulan air ini, ya, dia pastinya banyak dan juga dia tetap banyak dan tetap. Ya, nah ini arti birkah. Al-barakah apa? Tercapainya kebaikan atau mendapatkannya kebaikan yang terus bertambah, berkembang dan tetap, dia nggak berkurang. Ini arti barakah, ya, keberkahan. Nah, kemudian beliau mengatakan, barang siapa yang dia mencari keberkahan, artinya mencari kebaikan, ya, mencari kebaikan, berkembang kebaikan, terus menerus mendapat kebaikan dengan pohon, dengan batu, ya, atau dia meyakini bahwasannya batu, pohon itu adalah sebab datangnya keberkahan, dan juga Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikan batu dan pohon itu sebagai sebab datangnya keberkahan, maka sungguh dia telah menyekutukan Allah. Paham enggak? Paham enggak? Barang siapa yang dia mencari keberkahan, ya, mencari nambahnya kebaikan, nambahnya, ya, berkembangnya kebaikan, itu dengan sebab pohon dan bebatuan, yang mana sebab tersebut Allah tidak perintahkan. Allah tidak perintahkan untuk mencari keberkahan itu dengan pohon dan bebatuan, maka itu adalah asyraka billahi azza wa jalla, itu masuk kepada kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Li'anna al-hajar wasyajar, dikarenakan bebatuan atau batu itu sendiri, pohon itu sendiri tidak mampu untuk mendatangkan keberkahan. Ya, batu dan pohon tidak mampu menciptakan, mendatangkan keberkahan. Artinya datangnya kebaikan kepada orang yang meminta, mencari berkah kepada pohon dan bebatuan tersebut. Pohon dan batu tidak mampu untuk mendatangkan keberkahan. Walam yujiduha, begitu pula pohon dan bebatuan ini tidak mampu untuk mewujudkan keberkahan itu. Tidak mampu. Tidak bisa. Walau huwa musabbabun fi husuliha, dan juga dia bukan menjadi sebab datangnya keberkahan. Ya, illa ma ja'alahu sababan fi husuliha wa innamal ladzi yujiduha Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kecuali apa-apa yang memang dijadikan dia itu sebab
sebab datangnya keberkahan. Dan juga adanya keberkahan, siapa yang menjadikan sebab adanya keberkahan dan tercapainya keberkahan? Siapa itu sebabnya? Dia Allah yang mendatangkannya. Iya. Jadi yang mendatangkan keberkahan adalah Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang Allah Subhanahu wa taala menjadikan beberapa pada sesuatu itu terdapat keberkahan. Ada imam Allah Subhanahu wa taala menjadikan kepada sesuatu itu adanya keberkahan. Seperti apa? Seperti air Zam-Zam. Air Zam-Zam itu di dalamnya terdapat keberkahan. Ma'u Zam-Zam, apa katanya hadisnya? Apa yang tahu? Syifaan lima syuriba fi. Air Zam-Zam itu adalah obat bagi orang yang dia meminumnya. Kenapa air Zam-Zam ini menjadi sesuatu yang ada keberkahan di dalamnya? Karena Allah tentukan dengan hadis Nabi SAW. Ini maksudnya. Ya, air Zam-Zam. Dan juga para nabi di dalam dirinya itu maka khususan bagi beliau para nabi, bagi mereka para nabi. Ya, sallallahu wasallam alaihi memiliki keberkahan, dan itu terdapat dari mana? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berikutnya tempat seperti apa? Ka'bah, Baitullah. Ya. Terdapat pada Ka'bah tersebut keberkahan. Siapa yang mengatakan? Allah. Syariat yang menyebutkan. Kalau bebatuan, kalau pepohonan, siapa yang menyebutkan ada keberkahan? Tidak ada. Artinya keberkahan itu pada sesuatu ada tatkala memang nas Al-Quran dan Sunnah menyebutkan. Seperti Ka'bah. Allah mengatakan dalam firman-Nya, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil 'alamin. Sesungguhnya awal ya rumah yang diletakkan bagi manusia yaitu adalah Makkah, ya Baitullah, Ka'bah yang penuh keberkahan dan petunjuk bagi lil alamin semesta. Ka'bah memiliki keberkahan, ya, itu sebagaimana Allah sebutkan. Ya, artinya jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Ka'bah ini menunjukkan adanya keberkahan, bukan berarti kita datang ke Baitullah, ke Masjidil Haram, dikarenakan Ka'bah ini merupakan terdapat padanya keberkahan, akhirnya kisahnya digunting, bawa pulang ke Indonesia disimpan karena penuh keberkahan. Bukan itu. Ya. Keberkahan Ka'bah ini kita beribadah kepada Ka'bah, artinya beribadah di sini memuliakan Ka'bah, bukan dia mengibadahi Ka'bah, bukan. Ta'ziman sebagai bentuk pengagungan kepada Ka'bah. Kenapa? Karena Allah mengagungkan juga. Seperti itu. Apalagi Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid An-Nabawi, itu semua 3 masjid memiliki keberkahan. Sebagaimana sebuah hadis apa? Barang siapa yang sholat di masjidku, Masjid Nabawi, berapa pahalanya?
Hah? Berapa? 50.000. Di Masjid Haram 100.000. Di Masjid Aqsa 10. Siapa yang menyebutkan? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang diucapkan oleh Nabi secara wahyu. Sebagaimana Allah sebutkan, ya, ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyuha. Tidaklah Nabi ini mengucapkan dari hawa nafsunya, akan tetapi apa yang diucapkannya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini tentang keberkahan. Ya. Fallahu huwallazi ja'ala al-ka'bata mubarakatan. Dan Allah lah Dia yang menjadikan Ka'bah itu sebagai apa? Penuh dengan keberkahan. Ya, penuh dengan keberkahan. Jadi yang menjadikan Ka'bah ini ada keberkahan adalah Allah. Kenapa demikian? Amal Ka'batu falaisat yallati tujidul barakah. Karena Ka'bah itu sendiri tidak mampu untuk mendatangkan keberkahan. Enggak bisa Ka'bah juga. Yang memberikan keberkahan pada Ka'bah adalah Allah. Dan juga Ka'bah tidak bisa menciptakan keberkahan. Akan tetapi Allah lah yang menjadikan Ka'bah tersebut keberkahan. Adanya keberkahan. Maka keberkahan itu dari Allah. Ya, dan maka keberkahan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wa barakatuha, dan keberkahannya Ka'bah itu apa? Bil haji wal umrah. Ya. Keberkahannya Ka'bah itu semua kaum muslimin sedunia itu mereka melaksanakan haji dan umrah pasti ke Ka'bah, ke Baitullah. Ada yang dia umrah haji sekali itu? Ada? Kalau ada orang yang haji umrahnya tidak kepada Baitullah Ka'bah, enggak sah. Ya. Sebagaimana dilakukan oleh orang-orang Syiah. Ya, mereka melakukan di negeri sendiri. Apalagi keberkahannya? Keberkahannya yang diberikan oleh Allah kepada Ka'bah adalah wa istiqbaluha fi shalah. Kaum muslimin semua salatnya menghadap Ka'bah. Kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Ini bentuk keberkahan Ka'bah. Wa tawaf. Ya, tawaf, memutar Ka'bah. Ya, jadi pensyariatan tawaf itu berlaku hanya pada Ka'bah, bukan pada kuburan. Bukan. Berarti kalau ada orang yang dia tawaf kepada kuburan, ta'abudan dengan niat sebagai ibadah, dia telah melanggar syariat. Apalagi dia meyakini dengan memutar kuburan sebagai bentuk ibadah ada keberkahan di dalamnya, syirik. Sebagaimana misalkan kita muter masjid, mengelilingi masjid itu. Tawaf. Ya, tawaf. Keliling. Kalau kita tidak ada ta'abudan di masjid, tidak ada niat untuk beribadah kepada masjid, boleh enggak? Sah enggak tawafnya? Maksudnya boleh enggak tawaf? Boleh enggak? Boleh, silakan aja. Boleh. Tetapi kalau misalkan kita tawaf masjid ini diniatkan sebagai bentuk peribadatan untuk masjid, karena masjid ini adalah rumah Allah, ada sholat luar Ka'bah ya, masjid tidak Abu Bakar, penuh dengan keberkahan, kejadiannya kepada syirik. Karena apa? Karena tawaf itu cuma ada di Ka'bah, di Baitullah. Barakallahu fiik.
Dan juga di antara keberkahan Ka'bah adalah kita beribadah di sampingnya atau menghadapnya itu di Masjidil Haram. Ini daripada bentuk kemuliaan Ka'bah. Keberkahan Ka'bah. Kemudian juga jemaah yang dimuliakan Allah Taala, dan Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan kepada sebagian dari sesuatu itu ya keberkahan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pun menjadikan kepada sebagian sesuatu itu adanya keburukan. Ya, Allah Subhanahu wa taala kadang menjadikan kepada sebagian sesuatu itu ada keberkahan tadi seperti air Zam-Zam, Ka'bah, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, ya. Kemudian tanah Syam, ya. Syam itu punya kemuliaan, punya keberkahan. Kemudian Yaman punya keberkahan juga. Indonesia nggak ada hadisnya. Ya, Indonesia belum ada berkah. Cuma kalau Syam, Yaman ada. Ya, negara Syam. Nah, kadang Allah Subhanahu wa taala menjadikan sesuatu tersebut ada keberkahan. Sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebagian sesuatu tersebut keburukan. Tidak ada keberkahan, bahkan keburukan. Apa itu? Allah jadikan setan itu keburukan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan sebagian dari dawa, hewan-hewan ternak, hewan ternak. Sebagian hewan-hewan yang melata, ya, itu keburukan. Seperti ular, apalagi seperti cicak, anjing, ya, karena nas yang menyebutkan itu keburukan. Fal-i'timadu 'ala Allah 'azza wa jalla fi kulli al-umur wa innama nattakhidhu al-asbab li'anna Allah amarna bi ittikhadhi al-asbab wa amma an-nata'ij fa hiya 'inda Allah 'azza wa jalla. Fal-i'timad, maka ya menyandarkan diri kita kepada Allah itu dalam segala hal. Jadi kita harus menyandarkan segala sesuatu dari diri kita ini itu hanya kepada Allah Subhanahu, hanya kepada Allah saja dari semua urusan kita. Ya, wa inna manattakhidul asbab, dan kita pun dibolehkan untuk mengambil sebab. Artinya segala sesuatu hasilnya itu kita sandarkan kepada Allah. Akan tetapi kita pun tidak boleh melupakan sebab. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil sebab itu. Kita lapar. Mau diam aja. Ada makanan di sini, ada minuman di sini, coba. Kemudian kita lapar atau haus. Kuat dan saya haus, oke. Terus ya. Apakah seperti itu? Salah. Justru apa? Kita harus meraih sebab itu. Supaya apa? Supaya kita tidak haus, supaya kita tidak lapar. Kita makan, kita minum. Dan kita memerintahkan, nggak boleh kita menghilangkan, menafikan sebab, asbab nggak boleh. Kita sakit, tetapi tetap yang mendatangkan sakit itu Allah, dan yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil sebab, berobat. Seperti itu. Ya. Wa amman nataiju fa hiya 'inda Allah. Adapun hasilnya nanti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala.
Ya, li'anna Allah amara bi ittikhadiha, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengambil sebab. Wa ta'tilul asbab ajzun wa ta'tilu lil manafi', dan mengabaikan sebab cuek, ya, mengabaikan sebab ini merupakan suatu kelemahan, ajzun, kelemahan. Dan juga apa? Dan juga termasuk meremehkan untuk mendapatkan kemanfaatan, menyepelekan untuk mendapatkan kemanfaatan. Ya. Allati ja'alahu Allah azza wa jalla fil asya. Ya. Ya, Allah Subhanahu wa taala menjadikan sebab itu ya ada pada sesuatu tersebut. Ya, sebagaimana ada sebagian para ulama mengatakan al-i'timadu ala sababi syirkun. Ini yang harus kita garis bawahi. Menyandarkan diri kita murni kepada sebab bisa jatuh kepada kesyirikan. Sekali lagi, menyandarkan bahwa yang menyehatkan, mengobati, mensehatkan saya itu adalah obat, sebab ataupun dokter satu-satunya yang bisa menyembuhkan saya, syirik. Wa tarkul asbab, kata ulama, dan menjauhkan sebab dan meninggalkan sebab dan menafikan sebab, nggak perlu menggunakan sebab, itu qadrun fi syar'i, tercela di dalam syariat. Ya. Nggak boleh menyandarkan diri full kepada sebab dan tidak boleh pula meninggalkan, menafikan sebab. Artinya apa? Tawassul, pertengahan. Ya, kita diperintahkan untuk mengambil sebab, tetapi hasilnya barakallahu fiik. Sekarang kita masuk kepada dalilnya. Ini baru tentang mukadimah. Sekarang apa dalilnya? Sebagaimana para ulama, di antara Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala, beliau di dalam bukunya itu, setelah judul beliau sebutkan, beliau tidak lepas dari namanya Al-Quran, ya, pertama Al-Quran, hadis Nabi Sallam, dan ucapan-ucapan para sahabat. Di sini beliau yang berkaitan dengan judul tersebut, dalilnya adalah terdapat pada surah An-Najm. Surat An-Najm, silakan dibuka. Surat An-Najm, silakan dibuka. Ayat ke 19 sampai 23. Tepat? An-Najm ayat 19 sampai 22 ya, sampai 22 ya, sampai 22. Sampai 20 ya, bisa 22, bisa 23, tidak apa-apa. Baik, siapa yang dapat silakan dibaca. Ya. Bagaimana? Ada yang bisa mau membacakan? Tidak ada? Saya bacakan Al-Qur'annya, antum terjemahnya gitu, atau baca terjemahnya nggak apa-apa. Baca terjemahnya aja. Ada? Harus sih mau baca? Ini antum tuh pada ada enggak ya? Takut-takut Anda ngomong sendiri ini. Ditanya gak ada yang jawab, jadi takutnya Anda ngomong sendiri.
Harusnya mau baca terjemahannya. Ya, betul. Maka apakah patut kamu orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan Al-Uzza? Dan Manat yang ketiga yang paling kemudian sebagai anak perempuan Allah? Apakah pantas untuk kamu yang laki-laki dan untuknya yang perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-ngadakannya. Allah tidak menurunkan suatu keterangan apapun untuk menyembahnya. Mereka hanya mengikuti dugaan dan apa yang diingini oleh keinginannya. Padahal sungguh telah datang petunjuk dari Tuhan mereka. Nah, ya jelas ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di sini, "Afara'aytumul Lata wal Uzza." Ya. Afara'aytumul Lata wal Uzza. Afara'aytum artinya di sini akhbiruni. Afara'aytum artinya beritahukan kepadaku. Ya, di sini Allah Subhanahu wa taala menantang. Beritahukan kepada ya Lata wal Uzza terhadap sesembahan kalian yaitu Lata wal Uzza. Berikan pengetahuan kepada, berikan ilmunya kepada tentang sesembahan yang kalian sembah itu Lata dan Uzza. Wa Manat tsalitsatul ukhra, dan juga Manat yang ketiga. Ya, jadi ada tiga. Ada Lata wal Uzza wa Manat. Ini sembahan orang-orang kafir Quraisy, orang jahiliyah terdahulu. Alakum dzakar wa lahu untha. Ya. Tadi apa itu alakum dzakar wa lahu untha? Ya. Yang mana bagi mereka itu zakar laki-laki dan bagi Allah ada anak perempuan. Atau Allah ya bisa anak perempuan atau Allah perempuan. Allah sembah-sembah mereka laki-laki. Maka kata Allah, tilka idzan qismatun diza. Yang demikian itu adalah pembagian yang diza. Iya. Pembagian yang apa diza itu? Tidak adil. Nah, in hiya illa asma'un, yang demikian itu melainkan adalah nama-nama yang kalian dan nenek-nenek moyang kalian sebutkan. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan kepadanya sesembahan-sesembahan tersebut ya sultan, pengetahuan. Iyattabi'una illa dhann, kecuali mereka ini hanya mengikuti prasangka mereka dan juga mengikuti hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda, dan sungguh telah datang kepada mereka dari Rabb kalian petunjuk. Baik. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala mengatakan di sini, hadil ayatu fi taqrir at-tauhid wa tasbit al-aqidati fi qulubil mu'minin. Ayat ini kata beliau merupakan ayat-ayat fi taqrir tauhid, untuk menetapkan, mengkokohkan tauhid, wa tasbitil aqidah fi qulubil mu'minin, dan juga untuk mengistiqomahkan akidah kepada hati-hati orang-orang yang beriman. Dan ayat ini pula adalah raddu 'alal musyrikin, sebagai bantahan kepada mereka orang-orang musyrik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, berkata kepada mereka orang-orang musyrik yang mana mereka beribadah kepada asnam, berhala-berhala. Nah, ini pernah saya jelaskan. Ada kata sonam, ada kata wathan.
Ada sonamun, ada wathanun. Apa perbedaan antara sonam dan wathan? Sonam, wathan itu namanya berhala, sesembahan. Tetapi ada apa spesifikasinya? Sonam apa, wathan? Apa sonam? Ada yang tahu? Hah? Sonam pohon, wathan? Ya. Sonam adalah sesembahan yang diagungkan, yang dikeramatkan, ya, yang tidak dibuat. Seperti mengkeramatkan pohon, mengkeramatkan gua, mengkeramatkan gunung. Akhirnya disembah. Ini sonam. Apa di sini? Wathan, sesembahan yang dibuat, dipahat, diukir, itu wathan. Ya, ini perbedaan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman atau berkata kepada mereka orang-orang musyrik dari ayat ini, ya, yang mana mereka beribadah kepada berhala fi muqaddamatiha al-asnam ats-tsalatsah al-masyhurah inda al-Arab, yang mana Allah ya sebutkan atau Allah Subhanahu wa taala katakan kepada mereka orang-orang musyrik yang beribadah kepada patung-patung yang Allah sebutkan dari ayat ini di pertama ayat dengan 3 sesembahan. 3 sesembahan yang dilakukan oleh orang Arab dahulu. Apa itu? Yang pertama Al-Lata. Ya, yang pertama Al-Lata. Yang kedua Al-Uzza. Yang ketiga Manatun. Ini kebiasaan orang-orang Arab beribadah kepada itu. Nanti saya akan sebutkan atau akan jelaskan apa itu Lata, apa itu Uzza, apa itu. Ya. Nah, orang-orang Arab ini musyrik dahulu, mereka beribadahnya kepada 3 ini. Apakah ketiga berhala-berhala ini bisa mendatangkan manfaat atau mencegah kemudaratan? Maka Allah sebutkan di situ, afara'aitumul Lata wal Uzza, apakah beritahukan kepada sesembahan-sesembahan kalian yaitu Lata dan Uzza, apakah sesembahan itu bisa mendatangkan manfaat untuk kalian? Apakah sesembahan itu bisa mencegah kemudaratan dari kalian? Ya. Apakah sesembahan tersebut Lata dan Uzza itu ya bisa mendatangkan rizki untuk kalian? Satu aja rizki untuk kalian, apakah bisa mendatangkannya? Tentu jawabannya apa? Tentunya ketika Allah berikan kalimat, Allah berikan firman itu, ya, firman Allah dalam surat An-Najm ini, tentunya orang yang berakal, orang Arab yang berakal, yang mana orang Arab dahulu itu paham dengan bahasa Arab, ya, bahasa Arab itu tinggi, sehingga Allah mengatakan afara'aitumul Lata wal Uzza. Mereka paham sebenarnya. Ya, apakah sesembahan-sesembahan yang kalian sembah itu Lata dan Uzza bisa mendatangkan manfaat, bisa mencegah mudarat, bisa memberikan kepada kalian satu saja dari rezeki? Mereka hakikatnya sebenarnya sudah tahu jawabannya. Sudah tahu jawabannya. Wala yastati'una jawab, mereka tahu jawabannya, tapi mereka dibungkamkan dengan hatinya. Mereka tidak bisa jawab. Kenapa? Karena tahu bahwasannya sesembahan itu, berhala-berhala itu tidak bisa untuk mencegah mudarat dan mendatangkan manfaat. Tidak bisa sama sekali. Dan juga sesembahan tersebut, berhala tersebut tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka dalam perang Badar atau selainnya dari perang-perang yang mereka lakukan. Tidak sama sekali. Tidak bisa membuat mendatangkan manfaat atau mencegah manfaat. Ya, maka kata
dikatakan sini demikianlah setiap pertanyaan yang ada dalam Al-Quran itu biasanya min babit tahaddi wa ta'jiz. Ini kaidah. Biasanya di dalam Al-Quran ketika itu bentuknya ayat tersebut adalah pertanyaan, maka itu termasuk dari bab sebagai tantangan kepada mereka dari Allah, sebagai lemahnya ibadah yang mereka lakukan. Ini Allah Subhanahu wa taala seperti afara'aitum Lata wal Uzza. Coba kasih tahu kepada saya, apakah Lata dan Uzza yang kalian ibadah itu bisa mendatangkan manfaat, mencegah mudarat? Ayo, coba jawab. Mereka bisa jawab, terbuka. Tapi terbuka oleh kesombongan. Ya. Kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, orang-orang musyrik mereka tidak bisa jawab. Ya. Mereka tidak bisa jawab. Bukan berarti mereka tidak bisa jawab bodoh, tidak. Mereka tahu jawabannya. Tapi mereka tidak mau jawab. Ya. Dan tentunya mereka pun tidak akan pernah bisa jawab dan tidak mau jawab sampai datangnya kiamat. Orang-orang yang beribadah kepada selain Allah ketika diberikan seperti itu, mereka kalau sudah mendarah daging, Allah sesatkan mereka, dijauhkan dari hidayah, mereka tidak akan bisa jawab. Nah, berikutnya jawab yang diberikan Allah SWT. Sekarang apa itu Lata? Lata itu dia adalah sonam. Dia adalah berhala sesembahan yang ada di kota Taif. Ya, kalau misalkan antum umrah atau haji nanti ya, sempat-sempatkan ke Taif, banyak sejarah-sejarah di sana. Ya, sejarah-sejarah ini seperti adanya Lata, mereka orang musyrik ya, jahiliyah, Arab jahiliyah itu beribadah di Taif dengan ibadahnya namanya Lata. Ya, jadi Lata ini dia adalah berhala yang ada di Taif bagi Bani Sakif. Jadi Bani Sakif itu sebuah kabilah yang mana mereka ibadah itu kepada Lata. Di mana? Di Taif. Taif itu dekat dengan kota apa? Antum Madinah atau Mekah? Anda belum pernah ke sana sebenarnya. Taif, ya. Kota Mekah, Mekah mungkin. Karena dulu zaman jahiliyah di kota Mekah. Iya. Nah, kata Lata, para ulama memberikan sebuah penjelasan itu ada dua. Yang pertama kata Lata, annaha bitakhfif. Ya. Yaitu Latanya Allata, ya, taknya Allata. Antum bisa lihat Al-Qur'annya, Allata pada taknya itu tidak ada tasydid. Allata, ya tanpa tasydid. Ya tanpa tasydid. Nah, kalau Lata tanpa tasydid itu dia nama batu yang besar yang diukir dan dipahat. Diukir dan dipahat. Ya. Jadi batu, makanya disebut sonam. Batu. Jadi bentuk awalnya memang batu dia. Ya. Kemudian dia dipahat. Diukir. Yang mana orang Arab itu mencari berkah dengan batu itu. Ya, dan meminta dari batu tersebut apa? Untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ini kebiasaan orang-orang Arab Bani Sakif. Ya. Dan juga mereka mencari ya atau meminta kepada batu tersebut untuk dihilangkannya kesedihan dan kesulitan mereka. Minta dari batu. Adapun Lata dengan taknya pakai tasydid, Allat
latta, nah, gitu. Allatu pakai tasdid taknya. Ya. Yang mana itu isim fa'il. Nah, ini kalau kita berusaha namanya isim fa'il. Allatta isim fa'il. Dari kata apa? Latta yaluttu. Dari kata latta yaluttu. Latta yaluttu dia ngadon. Mengadon. Ya, adonan kue, mengadon kue. Latta artinya orang yang suka mengadon kue. Di sini mengadon roti. Ya. Wa huwa fil asli rajulun salih, yang mana Latta ini dia aslinya adalah orang soleh. Orang soleh yang kesehariannya dia itu suka mengadon roti, suka bikin roti. Dia suka bikin roti. Tatkala datang musim haji, maka orang soleh ini dia suka membagikan roti-rotinya kepada para jamaah haji, dibagikan. Ikhwan kalau misalkan datang ke sana, baik hajian maupun umrah, di Saudi itu, ya, mual hari waktu kelaparan, mual lapar di situ. Ya, kalau di Madinah itu setiap pagi, ya. Setiap pagi itu suka ada orang yang suka ngasih sarapan pagi. Ya, keluar Madinah ada itu namanya kayak mat'am besar, itu dari siapa nggak tahu ya. Itu nguntui itu sampai semua ratusan orang itu nguntui, antri untuk makanan. Ya, kalau air minum mah mual hari uang minum mah ada Zam-Zam, penuh. Ada yang bukan Zam-Zam, ada yang dikecuali minum gitu, ada itu bukan yang Zam-Zam. Ada yang sebelah Wali Madinah ya, perusahaannya ada yang khusus memang Zam-Zam. Sorenya itu berbondong-bondong orang tuh ngasih makanan. Apalagi kalau Senin Kemis. Wow. Mereka tuh pada asal tuh udah nyiapin karpet putih, itu panjang. Ya, simpangi kue-kue yang lukis senang. Nah, ini. Jadi kebiasaan orang Arab seperti itu. Nah, ini orang soleh ini adalah tukang roti, suka bikin roti. Ketika ada jamaah haji, suka ngasih roti. Ya. Nah, dia suka ngasih roti. Niatnya apa? Dia ngasih roti, niatnya sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Orang yang memberikan sedekah kepada orang yang sedang ibadah, pahalanya besar. Apalagi ini ibadahnya ibadah haji. Kalau kita sedang ibadah haji itu masya Allah, ya, korma, air Zam-Zam, apapun yang kita tidak sangka-sangka ada, buah-buahan juga ada, anggur, pisang, apel ada, berserakan di mana-mana sedang haji. Tinggal ngambil, entah siapa yang menghadirkannya, entah siapa nggak tahu. Seperti itu. Nah, orang ini dia punya keahlian, mungkin punya toko roti. Ketika musim haji, dia ingin dapat pahala. Akhirnya dia bagikan roti-rotinya. Ya, dia bagikan roti-rotinya sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian tatkala orang ini mati, wafat, meninggal dunia, aqafu an qabrihi. Maka banyak orang setelah dia meninggal dikubur, setelah dikubur, ternyata banyak orang yang itikaf di situ. Itikaf di situ, berdiam, bermalam di situ. Ya, dan apalagi yatabarrakuna bihi, meminta keberkahan kepada kuburan orang yang sudah mati. Meminta mencari keberkahan, meminta keberkahan kepada kuburan tersebut. Sebagaimana hal ini pun terjadi pada kaum Nabi Nuh. Kaum Nabi Nuh yang mana kaum Nabi Nuh mereka ghalau fi salihin, mereka berlebih-lebihan di dalam memuliakan orang-orang soleh. Sebagaimana Latta ini dia adalah orang soleh,
berlebihan orang lain dalam memuliakannya, akhirnya apa? Itikaf manusia di situ dan mencari keberkahan di kuburan. Sebagaimana terjadi kepada kaum Nabi Nuh alaihissalam. Jadi al-ghulu fi shalihin qadimun. Jadi berlebihan dalam memuliakan, dalam menghormati kepada orang-orang saleh sejak dulu itu sudah ada. Sudah ada. Wala yazalu mustamirran wa huwa sunnatul jahiliyah min qadim zaman, dan akan senantiasa terus ada sampai saat ini. Antum lihat aja orang ketika mengetahui oh ini dia ini orang soleh, mama, ya awal-awalnya dia ya fotonya dipajang. Ketika ibadahnya itu sholat itu harus ada foto gurunya misalnya di depan supaya apa? Supaya khusyuk. Awalnya itu. Setelah itu apa? Nanti kuburannya bermalam di situ. Ya. Sudah bermalam di situ, nanti apa? Meminta berkah pada kuburan, pada penghuni kuburan itu. Ini bentuk kesyirikan. Ya. Baik. Berikutnya Al-Uzza. Al-Uzza ini dia adalah berhala yang diibadahi oleh penduduk Mekah. Berhala yang diibadahi oleh penduduk Mekah. Ya. Yang mana ya, terkadang dia itu adalah sajaratun thalas min samar, yaitu pohon ya pohonnya ada 3, pohon yang ada 3 dari kuningan. Artinya yaitu dia adalah suatu tempat ibadah yang terletaknya itu di pohon ya, yang terbuat dari kuningan ya, wa indaha bainatin 'alaiha astar. Ya, dia pohon, ada 3 pohon, kemudian dia 3 pohon minus samar. Samar itu jenis pohon yang ada di Mekah, as-samar namanya. Ada 3 pohonnya. Kemudian apa? Kemudian disusun, dan pohon tersebut ditutup oleh kain, ya. Pohon tersebut dia ditutup, paham nggak? Jadi ada pohon 3 dibarisin, kemudian ditutup pohonnya. Yang pakai kain, pakai apa? Tutup aja. Dulu mah ada kain mungkin ya, pakai peluang gitu. Ditutup. Ya. Kalau di sini artinya apa ya? Mana ya? Ini. Oh, nggak ada. Sini dijelasinnya. Baik, artinya jadi dia ada di kota Mekah karena berhala yang diibadahi oleh orang Mekah, ya. Itu ada 3 pohon, namanya pohon samar, wa indaha baniyatan 'alaiha astar, yang dia itu disusun atau dibangun di atasnya. Ada 3 pohon yang di pohon tersebut dibangun di atasnya, kemudian ditutup. Jadi ada bangunan di atasnya, kemudian bangunan tersebut ditutup.
Ya. Dan tempat ibadah tersebut itu dilakukan oleh orang-orang Quraisy, penduduk Mekah, yang mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada ya. Jadi Uzza itu diambil dari kata ajiz, mulia. Ya, nama ajiz itu mulia. Dijadikan Al-Uzza, tempat yang mulia. Dari mana? Dari 3 pohon, kemudian di atasnya dibangun suatu bangunan yang itu dia ditutup bangunannya. Dan dimuliakan, dan disembah, diibadahi, dan dipinta keberkahan. Itu dilakukan oleh mana? Oleh orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Ya. Nah, ada sebuah kisah menarik. Ya, Abu Sufyan, ya, beliau berkata pada perang Uhud, ya, setelah selesai perangnya, Abu Sufyan sebelum beliau masuk Islam, ya, beliau setelah selesai dari perang Uhud, beliau mengatakan kepada orang-orang Islam, para sahabat, dikatakan oleh Abu Sufyan, lanal Uzza wa la Uzza lakum. Saya ini punya Uzza, saya ini punya sembahan namanya Uzza, sedangkan kalian nggak punya sembahan. Nah, ketika hal itu terdengar oleh Nabi SAW, maka Nabi mengatakan, ajibu, jawab kepada Sufyan, Abu Sufyan, qulu, ucapkan oleh kalian, Allahu maulana, Allah lah penolong kami, Allah lah sesembahan kami, wala maula lakum, dan tidak ada penolong bagi kalian. Ya. Nah, ketika Nabi mengatakan seperti itu kepada sahabat supaya disampaikan kepada Abu Sufyan, ini merupakan bantahan yang bisa untuk apa? Menyembuhkan hatinya Abu Sufyan. Ketika Abu Sufyan mengatakan lanal Uzza, ya lanal Uzza wala Uzza lakum. Saya ini punya Uzza, kami ini punya sembah namanya Uzza. Kalian ini enggak punya sembah namanya Uzza. Kata Nabi jawab kepada Abu Sufyan, oleh kalian, Allah maulana, Allah lah penolong kami, dan Allah lah sesembahan kami, dan kalian tidak ada penolong selain Allah. Nah, bantahan tersebut, ucapan itu yang disampaikan oleh sahabat kepada Abu Sufyan membuat hatinya Abu Sufyan terobati. Akhirnya apa? Akhirnya dia masuk Islam. Ya, akhirnya dia Allah anugerahkan untuk masuk Islam karena ucapan itu. Ya. Maka dia Islam. Ketika Islam itu ya cukup maqablah. Islam menghapus semua dosa-dosa sebelumnya yang dimiliki oleh orang-orang yang kafir seperti Abu Sufyan. Kemudian kata Syekh, wa syahid min hadza anna al-Uzza kanat yani Makkah. Bahwasanya Uzza ini dia sesembahan yang dilakukan oleh penduduk Mekah. Tatkala Nabi SAW yang menaklukkan kota Mekah, maka Nabi mengutus seorang sahabat namanya Khalid bin Walid. Nabi ketika menaklukkan kota Mekah, Nabi mengutus Khalid bin Walid untuk apa? Untuk menghancurkan dan memotong semua berhala-berhala dan juga pepohonan-pepohonan yang disembah Uzza tadi. Dipotong sama Khalid bin Walid atas perintah Nabi SAW. Ya. Dan tatkala Khalid bin Walid sudah selesai memotong, menghancurkan berhala-berhala, memotong ya sembahan-sembahan yang Uzza dibangun di atasnya, Khalid bin Walid kembali dan menceritakan kepada Nabi, ya Nabi itu sudah beres, selesai. Apa kata Nabi? Kata Nabi, kamu belum melakukannya sedikit pun. Kamu belum melakukannya sedikit pun. Padahal Khalid bin Walid sudah menghancurkan semuanya. Tapi Nabi mengatakan, Khalid bin Walid, kamu itu belum melakukan apa. Kemudian kata Nabi, faraja Khalid. Kemudian Khalid ketika Nabi mengatakan tersebut, kamu belum melakukan sesuatu apapun ya Khalid. Khalid bin Walid balik lagi ke tempat tersebut. Ya, ke tempat yang penuh dengan berhala-berhala tersebut. Kembali lagi kepada tersebut, fawajada indah, maka dia dapatkan ada satu sesembahan yang mana pada sesembahan tersebut ada juru kuncinya. Biasanya tempat-tempat yang dikeramatkan, tempat-tempat yang diibadahi, ada apanya? Juru kuncinya.
Pasti itu disebutkan di sini. Zaman dahulu udah kayak gitu. Ada juru kuncinya. Falamma ra'ahu harabu ilal jibal. Tatkala juru kunci itu melihat Khalid bin Walid datang, mereka kaget. Apa yang dilakukan? Mereka kabur, lari. Kemana kaburnya? Larinya ke gunung. Dikejar sama Khalid bin Walid. Faja'a bi imra'atin. Ya, faja'a fa bi imra'atin. Dan ketika Khalid bin Walid mengejarnya dan menemukannya di gunung, ternyata tiba-tiba juru kuncinya itu adalah bimra'atin biryanatin nasyiratin sya'irah. Dia adalah sosok wanita, sosok seorang wanita yang tidak menggunakan pakaian yang berambut acak-acak. Sigan gelok. Fa'ala habis sayf wa fata'ala. Kemudian Khalid bin Walid dia tepas wanita tersebut dan meninggal, ada matilah orang tersebut, wanita itu. Kemudian Khalid bin Walid setelah membunuhnya, dia kembali kepada Nabi dan menceritakannya, saya sudah membunuh ada 7 orang perempuan, tewas lehernya. Apa kata Nabi? Tilkal Uzza. Nah, itu Uzza tuh. Itu Uzza tuh. Ya, kata Syekh Shalih Al Fauzan, wallahi, maka realitanya bahwasannya orang-orang musyrik sebenarnya dia itu tidaklah beribadah kepada berhala. Sebenarnya orang-orang musyrik itu dia beribadahnya bukanlah kepada berhala, akan tetapi sesungguhnya mereka itu beribadah kepada siapa atau untuk siapa? Untuk setan. Maka setan itulah yang merayu mereka. Setan itulah yang mengajak mereka untuk beribadah kepada berhala tersebut. Setan itulah yang berbicara kepada mereka orang-orang musyrik terkadang. Ya, wahiyya allati tukallimuhum ahyana. Ya, terkadang ini berhala baik itu mau kuburan, mau tempat yang dikeramatkan, bagi orang-orang yang musyrik itu terkadang mereka suka ada apa? Kuburannya ya, suka ada seperti itu. Mereka menyangka bahwasannya patung atau berhala tersebut yang umumnya. Antum saksikan aja, orang yang beribadah kepada berhala-berhala, kepada yang dikeramatkan, kepada apa saja yang dikeramatkan, yang disembah, itu mereka terkadang memiliki bisikan-bisikan dari setan, seolah-olah yang diibadah itu ngomong, berbicara kepada orang yang beribadahnya. Padahal apa? Padahal itu hanya apa? Padahal yang disembah, yang di dalam kubur tersebut sudah mati, bisa ngomong. Ya, kamu nggak bisa ngomong. Ya, orang yang sudah mati nggak bisa ngomong. Terus siapa yang ngomong? Setan. Makanya setiap tempat berhala itu ada juru kuncinya. Siapa juru kuncinya? Setan. Setan berbentuk manusia, setan berbentuk jin ada. Iya. Ini nggak cukup. Sebenarnya tadi membahas tentang masalah hadis yang orang-orang musyrik itu menggantungkan senjata-senjata mereka ketika perang. Ya, meminta kepada orang-orang musyrik menggantungkan senjata mereka kepada Zatul Adwat. Akhirnya para sahabat tidak mau kalah. Ya, mereka pun ingin seperti orang-orang jahiliyah itu menggantung-gantungkan senjata mereka supaya menang. Ya Rasulullah, ij'al lana Zatul Adwat, ya Rasulullah, ya buatlah untuk kami juga Zatul Adwat seperti mereka orang-orang musyrikin itu. Ya, supaya senjata-senjata kita ini kita perang tangguh. Nah, sebenarnya membahas itu cuma nggak cukup waktunya. Ini kita baru Al-Uzza, mana tidak? Ya, insya Allah ini menarik. Dan kajian hari ini sebenarnya jadwalnya Ustaz Riyadhus Shalihin ya. Hadis jam 20 matikan. Padahal Allah, ya, anak hari Ahad, biasanya di kajian hari Ahad. Hari Ahad pekan pertama yang membahas kitab tauhid. Kemarin libur dan sekarang tadi juga pekan hari ini pekan kedua yang harusnya Ahad itu adalah 20 Maret,
anak sendiri, cuman anak buat dipindahkan hari Kamis sekarang ini tauhid, kemudian nanti Ahad Ustaz Ridwan Solihin. Ini untuk bulan ini aja. Bulan setelahnya sama seperti biasa. Dan ini menarik jemaahnya. Di sini menunjukkan pentingnya kita belajar tentang akidah. Tidak ada orang ini dia mengklaim dirinya selamat dari kesyirikan. Tidak ada. Ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu dari kita, istighfar, ya, bertobat sama Allah. Ya. Para ulama tidak seperti itu. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun beliau ini dosa-dosanya diampuni, baik yang telah lalu ataupun yang akan datang, dan beliau termasuk orang yang dijamin masuk surga. Tapi Nabi tidak merasa dirinya ini apa? Saya sudah bebas dari kesyirikan. Tidak. Apa alasannya? Justru Nabi selalu berdoa, Allahumma inni a'udzu bika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lam. Lihat itu Nabi. Selalu berdoa seperti itu. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kesyirikan yang aku ketahui. Aku berlindung darimu dari kesyirikan yang aku ketahui. Dan aku memohon ampunan kepadamu, wahai Allah, dari kesyirikan yang tidak aku ketahui. Lihat, ini Nabi. Apalagi kita, ya, nggak ada jaminan selamat daripada kesyirikan. Oleh karenanya apa? Terus belajar, ya, terus belajar tentang tauhid, tentang akidah. Karena dengan terus belajar kita yang asalnya tidak tahu menjadi tahu. Jangan sampai kita ini jatuh kepada sesuatu hal yang bisa membatalkan keislaman kita, sedangkan kita tidak tahu. Ya, kita tidak tahu. Waliyadzubillah. Ya, makanya saya nasihatkan untuk saya dan juga untuk jamaah sekalian, semangat untuk mengaji tauhid. Ya, mengaji tauhid. Bagus itu kalau mengaji itu runut pakai kitab. Kalau pakai kitab itu biasanya membekas. Berbeda dengan kita yang tidak menafikan kebaikan, tidak menafikan faidah yang ada pada kajian yang sifatnya umum seperti tematik. Bagus itu juga. Cuma jangan terus-terusan tematik masuk kepada kita. Karya-karya para ulama. Supaya apa? Supaya ilmu yang kita dapatkan itu apa? Awsaq, lebih kuat, lebih menancap. Ya, seperti itu. Dan juga akan terdorong bagi kita untuk pengen belajar bahasa Arab nanti. Ya, supaya tahu maca kitab kumaha. Ya, tahu bahasa Arab ya sedikit. Ya, jangan sampai ngaji sudah 20 tahun nggak tahu bahasa Arab. Ya, aib ini. Kalau kita sudah ngaji 5 tahun, ya minimal kita tamatlah al-muyassar. Bahasa Arab al-muyassar minimal tamatlah gitu. Kalau enggak dulu subuh banget, jilid pertama tamatlah minimal. Ini mah dulu subuh enggak tamat, al-muyassar enggak tamat, ngajinya udah puluhan tahun. Ketika ditanya, ya, atau bicara tentang bahasa Arab, suka terbalik, ya, antum ini kesini, anak itu ke sono. Anak kemana? Antum pengen ke sana. Dominnya terbalik. Ya, ini nasihat aja ya. Sebagai pernah ada cerita tuh dari Muslim orang ID tentang bahasa Arab ya, antara antum dan anak. Anaknya itu buat ke sana. Kan gini. Orang kan kalau ngomong kan anak, antum kan, artinya dia itu menunjukkan diri kita ini anak. Anak, antum. Nah, antum itu ya menyangka anak ini adalah anak. Antum itu antum. Nah, hati-hati jangan sampai seperti itu. Baik, barakallahu fikum jami'an, cukup sampai sini. Mohon maaf atas kekurangannya. Semoga bermanfaat, khususnya bagi saya dan bagi jamaah sekalian. Ada beberapa waktu untuk bisa berdoa dan juga untuk saling kenal. Mungkin bagi ada yang buka-buka baru, ya, saling sapa supaya bisa kenal dan bisa untuk berbisnis, atau mungkin bisa tukar-tukar CV jodoh, perjodohan, ya, yang belum nikah. Nah, siap kan nanti kalau perjodohan bisa untuk tukar-tukar, ya. Alhamdulillah, ya.
Baik, sekian subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.